welcome back my channel. Balik lagi sama aku Huri. Video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang tentang tespek 2 garis. Kalau misalnya 2 garis gini udah bisa dibilang positif dong ya kalau berdasarkan hasil tespek. Nah tapi kalau misalnya kita udah tespek hasilnya positif, ternyata nggak hamil. Nah kok bisa sih? Nah di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua penyebab hasil tespek positif kayak gini 2 garis tapi tidak hamil. Nah apa aja penyebab hasil tespek 2 garis positif tapi tidak hamil? Buat kalian semuanya yang penasaran ataupun pernah mengalami kayak gini, kejadian yang kayak gini, stay tune. Nah, karena kalian pernah ngalamin nggak sih ketika kalian udah telat haid ataupun udah telat menstruasi, misalnya apakah 4 hari, 5 hari atau 6 hari gitu, udah seminggu telat haid atau udah 2 minggu telat haid, tapi pas waktu kalian tespek, waktu kalian tespek hasilnya adalah positif atau 2 garis kayak begini. Contohnya kelihatan nggak sih? Pokoknya 2 garis, hasilnya 2 garis tespeknya. Nah kalau misalnya berdasarkan dari clue ataupun dari informasi yang ada di packaging tespeknya, otomatis itu udah menandakan bahwa kalian hamil kalau 2 garis. Tapi kalau misalnya 1 garis berarti masih negatif ataupun tidak hamil. Nah kayak di video yang aku sharing sebelumnya, kalau misalnya kalian udah tespek dan hasilnya 2 garis ataupun hasilnya positif, aku saranin kalian untuk segera ke dokter. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian cuman berpatokan di hasil tespek aja kalian positif, bisa jadi ada yang kayak aku sebutin di awal tadi, hasil tespek positif namun tidak hamil ataupun tapi tidak hamil. Nah pasti ada penyebabnya dong, kok bisa sih hasil tespeknya positif tapi nggak hamil. Nah ini dia pentingnya kenapa kalian kalau misalnya kalian udah tespek tapi harus segera ke dokter adalah untuk untuk memeriksakan benar nggak kalian hamil atau enggak, ataupun untuk mengecek kondisi rahim kalian. Kayak yang pernah aku sharing di video aku yang sebelumnya yang ini tentang kenapa harus segera USG ketika kalian hamil muda. Nah itu juga salah satunya adalah untuk mengetahui kondisi kehamilan kalian ataupun untuk memastikan bahwa apa benar nggak kalian hamil atau enggak. Nah kalau misal kalian udah ke dokter, ternyata pas waktu ke dokter misalnya nih udah telat 2 minggu, harusnya itu udah hamil berapa weeks gitu ya, ataupun udah hamil 5 minggu gitu misalnya, ternyata kalian pas waktu ke dokternya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada dinyatakan hamil. Wah ini nggak ada kenapa-kenapa nih, rahimnya biasa aja gitu, ataupun nggak ada tanda-tanda kehamilan. Kalau misalnya yang pertama adalah penyebab kalian dapat 2 garis di tespek ataupun tespeknya menginformasikan positif, ternyata pas waktu kalian cek ke dokter itu nggak ada kehamilan sama sekali, disebabkan oleh pemakaian tespek yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya kalian pakai tespek, otomatis biasanya di tespek itu ada petunjuk penggunaan ataupun petunjuk pemakaian. Ini contohnya aku contohin. Nah misalnya ini ada contoh penggunaan tespek. Jadi informasinya dibaca sebelum kalian menggunakan tespek. Memang sepele sih, masa sih pakai tespek aja harus baca petunjuk penggunaan? Karena beda tespek, beda durasi membaca hasil tespek tersebut. Jadi ada tespek yang 5 menit langsung dibaca, sesudah lebih dari 10 menit itu hasilnya bisa jadi error gitu. Ada yang kayak gitu ya. Mungkin kalian udah cek ataupun udah lihat video aku yang tentang penggunaan tespek. Ya, penggunaan tespek atau hasil tespek ya. Pokoknya gitu deh. Ataupun pengalaman aku menggunakan tespek yang banyak juga. Kalian bisa lihat juga. Bisa cek juga informasi yang aku sharing di situ. Nah, penggunaan yang kurang tepat ini bisa jadi kayak aku sebutin tadi, mungkin di petunjuk penggunaan tespeknya menginformasikan bahwa hasil dibaca setelah 5 menit. Kalau misalnya lebih dari 5 menit hasil tersebut tidak akurat gitu, misal contohnya ya. Nah kalau misalnya kalian
bacanya di atas rentang waktu yang sudah ditetapkan ternyata hasilnya positif gitu, bisa jadi itu. Atau bisa jadi kalian harus juga cek nih kadaluarsa ataupun expire date dari si test pack tersebut. Nah, pengalaman aku, mungkin aku pernah sharing, tapi aku lupa di video yang mana. Aku pernah pakai test pack, test packnya itu ternyata udah expire. Waktu aku pakai hasilnya negatif, padahal sebenarnya aku tuh udah telat berapa lama gitu. Dan waktu aku sadar ternyata test packnya itu negatif adalah ketika aku beberes ataupun bersih-bersihin pas waktu aku mau check out. Nah, di situ juga kita harus cek masa kadaluarsa dari test pack tersebut, gitu ya. Nah, penyebab yang kedua adalah kenapa hasil test packnya bisa jadi positif tapi kalian tidak hamil, karena masalah faktor kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah dengan kesehatan kalian, misal nih, ada beberapa jenis penyakit yang memang bisa membuat hasil test pack itu positif tapi kalian nggak hamil. Contohnya apa? Contohnya adalah ISK ataupun infeksi saluran kemih. Kalau misalnya kalian mengalami ISK, bisa jadi hasil test pack kalian 2 garis ataupun positif, tapi ternyata kalian nggak hamil. Yang kedua apa? Yang kedua aku baca di sini adalah penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal juga bisa memberikan 2 garis positif pada test pack. Kalau misalnya kalian punya penyakit ginjal, jadi kalian harus memastikan dulu nih ke dokter ya. Jadi kayak yang aku bilang di video-video aku sebelumnya, setiap kalian udah pakai test pack dan hasilnya positif, langsung ke dokter untuk memastikan apakah benar hamil atau memang ada faktor yang lainnya. Nah, penyakit yang selanjutnya yang bisa buat kalian positif 2 garis positif tapi kalian tidak hamil adalah cancer ataupun kanker rahim. Jadi kalau misalnya kalian mengalami beberapa jenis penyakit, ini yang aku baca 3, tapi mungkin ada beberapa jenis penyakit yang lainnya yang bisa buat hasil test pack itu 2 garis tapi kalian enggak hamil, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu di sini, misalnya kalian menggunakan obat yang membuat kalian menjadi lebih subur ataupun obat-obat kesuburan. Kenapa? Karena obat-obat kesuburan ini itu bisa meningkatkan kadar HCG di dalam tubuh kalian, sehingga pas waktu kalian test pack ternyata hasil test packnya itu positif ataupun 2 garis, tapi ternyata pas waktu dicek ataupun di WSG oleh dokter ataupun bidan ternyata kalian nggak hamil. Jadi penggunaan obat-obat tertentu ini dalam jangka waktu yang lama pastinya itu bisa memberikan efek 2 garis positif pada hasil test pack kalian, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ya kalau aku nggak salah. Yang keempat adalah kalian baru aja selesai keguguran. Jadi penyebab kenapa hasil test pack itu masih positif tapi kalian nggak hamil adalah kalian baru aja keguguran. Jadi kalau misalnya kita baru selesai keguguran, biasanya hormon-hormon kehamilan itu masih ada di dalam tubuh kita. Walaupun misal saya udah keguguran 1 minggu nih, udah selesai 1 minggu nih, dan misalnya darah kegugurannya itu udah bersih ataupun udah nggak ada lagi darah ataupun flat gitu, tapi kok masih test packnya masih positif ya, bisa jadi kalian baru selesai keguguran, hormon-hormon kehamilan yang ada di dalam tubuh kalian itu masih ada gitu. Jadi itu yang juga bisa menyebabkan kenapa hasil test pack bisa jadi 2 garis ataupun positif tapi kalian enggak hamil. Jadi kalau misalnya kalian baru selesai keguguran terus, "Kak, aku test pack nih tapi kok masih positif ya?" Bisa jadi itu karena hormon kehamilan yang masih bersisa ataupun masih ada di dalam tubuh kalian. Nah, hormon kehamilan ini itu juga bisa bertahan selama 6 minggu di dalam tubuh kalian. Kenapa? Karena kadar HCG kalian masih tinggi pasca keguguran di 6 minggu. Jadi sesudah 6 minggu kalau misalnya hasil test packnya positif, itu berarti kalian harus periksa juga ke dokter. Tapi kalau misalnya di bawah 6 minggu kalian hasil test packnya masih positif pasca keguguran, bisa jadi yang kayak aku bilang tadi, hormon kehamilan kayak kadar HCG-nya masih tinggi di dalam tubuh kalian, sehingga menyebabkan hasil test pack kalian masih positif tapi kalian enggak hamil. Nah, yang selanjutnya yang bisa membuat penyebab dari hasil test pack positif tapi kalian nggak hamil adalah yang kelima ya kalau aku nggak salah. Yang kelima adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim ataupun di luar kandungan. Ini memang kalau dulu kita kayak masa sih ada kehamilan kayak itu, memang ada.
kalau sekarang kayaknya udah lazim kita dengar ya. Jadi kehamilan ektopik ini itu ketika sel sperma sama sel telur itu ketemu, dia nggak nempel di dinding rahim, tapi bisa jadi dia nempelnya di tuba, di dalam tuba gitu, ataupun di saluran tuba, pokoknya nggak di dalam rahim. Nah ini bisa menyebabkan kalian positif 2 garis tespeknya, tapi pas waktu dicek ternyata kalian nggak hamil. Nah kalau misalnya kalian mengalami kehamilan ektopik, ini harus diambil tindakan segera. Tindakan segera di sini pastinya dokter dong yang ambil tindakan segera. Jadi kalian harus diambil tindakan segera untuk bisa dibilang untuk ya untuk digugurin sih kehamilan ektopik ini. Jadi walaupun misalnya janinnya itu berkembang, misal udah berapa minggu, tapi harus digugurkan segera, ataupun harus diambil, kok kayaknya bahasanya mengerikan ya, harus diambil tindakan segera supaya dia nggak makin semakin berkembang. Kenapa? Karena dia udah nggak di tempatnya. Kalau misalnya di rahim kan, kalau udah ketemu sel telur sama sel sperma, itu bakal berkembang di dalam rahim. Makanya kenapa rahim kita membesar. Dan memang tempatnya di situ. Tapi kalau misalnya berkembangnya ataupun janinnya itu nempelnya di dalam saluran tuba, nah itu bahaya dong. Berarti memang harus diambil tindakan segera. Nah ini juga bisa menyebabkan hasil tespek kalian 2 garis positif, tapi kalian nggak hamil. Nah yang keenam adalah kehamilan kimia. Kehamilan kimia di sini adalah maksudnya ketika sel telur sama sel sperma ketemu, udah ketemu nih, tapi tidak terjadi proses implantasi atau penempelan janin di dinding rahim. Nah ini juga bisa menyebabkan hasil tespek kalian positif, tapi kalian nggak hamil. Aku pas waktu dinding rahim aku tipis, itu pasca aku keguguran yang keberapa aku lupa. Ketika dinding rahim aku tipis, itu pas waktu sel sperma sama sel telurnya ketemu, dia nempel tapi luruh lagi. Kenapa? Karena dia nggak dapat tempat yang nyaman untuk nempel gitu. Harusnya kan pas waktu sel sperma sama sel telur udah ketemu, dia harus nempel di dinding rahim sampai dia berkembang menjadi janin, sampai dia berkembang menjadi baby di dalam rahim kalian. Tapi kalau misalnya di dinding rahimnya tidak terjadi proses penempelan, ataupun tidak terjadinya proses implantasi, itu bisa menyebabkan kalian positif, 2 garis positif, tapi kalian nggak hamil. Jadi ntar dia bakal kayak mens lagi gitu, kayak haid lagi gitu. Nah mungkin kalian pernah ngalamin yang kayak gini ya, udah telat 6 hari, terus pas waktu ditespek ternyata hasilnya positif. Nah ternyata besoknya langsung head gitu. Nah itu bisa jadi proses implantasinya itu yang tidak terjadi, ataupun gagal proses implantasinya. Nah ini dia 6 penyebab ataupun 6 faktor yang menyebabkan hasil tespek kalian positif ataupun 2 garis positif, tapi ternyata pas waktu dicek ke dokter kalian tidak hamil. Nah buat kalian ini penting banget ya, aku selalu saranin kalian ketika kalian udah tahu kalian hasil tespek kalian 2 garis positif, kalian harus segera ke dokter. Jadi kenapa kalian harus segera ke dokter? Ya itu tadi, salah satunya adalah untuk mengetahui apakah kalian itu benar-benar hamil. Terus kalau misalnya memang di awal-awal kehamilan kalian belum terlihat janinnya, otomatis kalian bisa lihat tanda-tanda kehamilan yang ada di rahim kalian. Bukan di rahim sih, tanda-tanda kehamilan yang ada di diri kalian. Jadi pas waktu di USG misalnya janinnya belum kelihatan, tapi udah ada tanda-tandanya, misalnya kayak penebalan dinding rahim, terus udah ada kantungnya segala macam, ini itu tanda-tanda yang lainnya. Nah itu baru dokter akan saranin kalian untuk balik lagi minimal 2 minggu sesudah pasca USG itu, atau 1 bulan sesudah USG itu. Nah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya yang sedang menunggu dan harap-harap cemas untuk bisa dapat 2 garis positif. Aku selalu doain buat kalian semuanya yang sedang berjuang mendapatkan 2 garis positif. Mudah-mudahan hasilnya bisa 2 garis positif, dan waktu diperiksa di dokter hasilnya benar-benar alhamdulillah hamil gitu ya. Nah buat kalian yang sedang hamil, jaga terus kesehatan kalian ya, supaya sehat-sehat terus sampai dengan kelahiran nanti. Jadi bisa ketemu sama baby yang imut dan lucu-lucu. Buat kalian yang masih single, aku juga tetap doain mudah-mudahan segera dipertemukan sama jodoh kalian. Jadi bisa segera menikmati terus sih, bisa nikah terus bisa menikmati indahnya kehamilan. See you in the next video. Assalamualaikum.